Dwi Hadi tuh. Joget-joget Dwi Hadi. Pokoknya syuting joget. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD yang akan melanjutkan sidang etik terhadap 5 anggota DPR RI yang nonaktif karena gelombang demo di tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Pemirsa, berdasarkan hari ini jadwal sidang MKD pada Senin 3 November 2025 ada 8 anggota DPR nonaktif yang akan melakukan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang pertama, pemirsa, maksud kami ada 5. Pemirsa, yang pertama Nazarudin Dekgam yang memiliki jabatan ketua dari fraksi PAN, kemudian dari TB Hasanuddin ini dari PDIP, kemudian Agung Widiantoro dari Golkar dan Imron Amin dari Gerindra. Sedangkan Adang Darajatuh ini dari PKS. Yang mana pemirsa pada hari ini MKD akan bersifat tertutup dan akan dilaksanakan pada 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai nanti. Dan juga kami laporkan semua proses untuk persiapan kepada pimpinan DPR RI. Di samping itu juga kami telah mengkomunikasikan dengan yaitu MPR, DPR, dan DPD. Sehingga semua susunan acara itu sudah kami komunikasikan dan sudah kami diskusikan bersama. Dan juga kami laporkan semua proses untuk persiapan kepada pimpinan DPR RI. Di samping itu juga kami telah mengkomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait termasuk juga dengan Sekretariat Negara terkait dengan acara dan prosesi pada pelaksanaan sidang tahunan dan sidang bersama DPR dan DPD. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar penjelasan dari saudari saksi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau perdalaman dari Yang Mulia pimpinan dan anggota MKD, kami persilakan. Siapa? Silakan, Jenderal. Terima kasih Yang Mulia. Baru saja saudari Suprihartini menyampaikan bahwa acara telah dikoordinasikan ke MPR, DPD, dan juga DPR ya. Lalu lapor pimpinan ya. Jadi berarti bahwa saudara sudah menyampaikan undangan itu kepada seluruh yang memang harus diundang. Ada pertanyaan saya ya, bahwa sepengetahuan Anda, saudari, yang terus terang saja kalau bahwa pada agenda MPR dan DPRD, DPD sedang menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, tahun yang kemarin siapa yang menjadi penampil dan ditampilkan seperti apa tahu saudari? Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, seingat pengetahuan saudari, apakah dalam agenda sidang 15 Agustus 2025 lalu, ini pentingnya ya, ada pembahasan tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik,
Izin Yang Mulia kami jelaskan terkait dengan pelaksanaan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DP dan DPD 2025 ini seperti yang tadi kami sampaikan bahwa mengacu kepada tahun-tahun yang lalu susunan acaranya, dan untuk penampilan dari pembawa musik ini juga seperti tahun yang lalu sama, yaitu dari Universitas Pertahanan. Adapun pemilihan lagu-lagunya ini kami sesuaikan juga dengan dari daerah mana yang akan ditampilkan untuk setiap tahunnya. Jadi ini merupakan satu proses yang sudah kami lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lalu pertanyaan apakah ada pembahasan kenaikan gaji atau tunjangan, tidak ada sama sekali dalam pelaksanaan sidang 15 Agustus. Saya ulangi ya, jadi tidak ada tentang pembahasan itu. Tidak ada Yang Mulia. Terima kasih. Sudah, ya, Yang Mulia. Bentar. Sudah, Pak Adam sudah, Yang Mulia ada. Oke. Sebentar, Pak Sudiarson. Ya, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan. Saudara saksi, sebelum kita masuk ke materi, Ya. biar lebih jelas Siap. posisi saudara hadir di sini sebagai apa. Jadi coba saudara jelaskan dulu apa pekerjaan saudara dan di posisi apa saudara sekarang. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan Yang Mulia. Saya bekerja saat ini, posisi saya sebagai Deputi Bidang Persidangan. Tugas saya pada waktu persiapan pelaksanaan kegiatan tanggal 15 Agustus adalah kami melakukan persiapan dan pelaksanaan untuk kegiatan 15 Agustus dengan melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait. Jadi tugas kami adalah mempersiapkan untuk pelaksanaan dan kegiatan dari 15 Agustus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Baik, agar lebih jelas ya, pada tanggal 15 Agustus itu kegiatan apa? Ya, terima kasih. Baik, pada tanggal 15 Agustus adalah dilaksanakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD. Berdasarkan tatip DPR RI pasal 251 bahwa sebelum pelaksanaan tahun sidang DPR itu diawali dengan sidang bersama DPR dan DPD yang untuk penyelenggaranya itu dilakukan secara bergantian. Baik, saudara, saya lanjutkan lagi. Sesuai dengan pekerjaan saudara tadi, saudara mengatakan bahwa itu ada sidang tahunan pada tanggal 15 Agustus itu. Pertanyaan kami adalah, apakah sebelum itu dipersiapkan dulu manualnya, manual sidang tahunan itu? Kalau dipersiapkan, pertanyaan berikutnya, siapa yang mempersiapkan itu? Apakah saudara? Kalau saudara mempersiapkan itu, apakah sudah juga atas persetujuan dari pimpinan? Itu pertanyaan ketiga. Nah, tadi kita melihat di situ ada musik, ada sidang tahunan. Pertanyaan kami adalah, apakah musik itu dilaksanakan di dalam sidang tahunan itu, ataukah setelah sidang tahunan ini sudah tutup, baru musik itu sebagai bagian dari hiburan? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi pertama, sidang tahunan dan sidang bersama DP dan DPD itu kami lakukan persiapan. H-2 sebelum pelaksanaan 15 kami melakukan gladi, 2 kali gladi. Pertama, gladi kotor itu diikuti oleh seluruh kementerian lembaga yang terkait. Lalu tanggal 14 kami melaksanakan gladi bersih. Gladi bersih juga telah disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD pada waktu tanggal 14 Agustus. Adapun materi dan susunan acara sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa ini sudah kami koordinasikan dengan 3 sekretariat lembaga negara, yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan sudah kami laporkan pada rapat persiapan pelaksanaan sidang tahunan dan sidang bersama DPR dan DPD. Terkait dengan acara penampilan untuk musik, memang pada susunan acara itu telah disusun satu agenda, yaitu adalah persembahan lagu-lagu daerah. Persembahan lagu-lagu daerah ini merupakan bentuk apresiasi dan juga penghargaan kepada daerah, budaya daerah yang ditampilkan pada acara kenegaraan seperti sidang tahunan dan sidang bersama DPR dan DPD. Demikian Yang Mulia.
Saya Izin tambahan Yang Mulia, penampilan ini dilakukan di akhir acara. Jadi saya mau ulangi lebih dipertegas. Di akhir acara itu, apakah setelah sidang ditutup dulu, baru acara musik dipersembahkan, atau sidang sebelum ditutup acara musik dipersembahkan? Ya, itu coba dijelaskan yang dimaksud dengan akhir acara itu apa, agar jelas. Ya, semua prosesi yang utama sudah dilakukan di akhir acara, kemudian ditutup dengan persembahan lagu-lagu daerah. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Sebentar, yang Pak. siap. Boleh? Yang Mulia, silakan. Ya. Silakan, Pak. Biar nggak lepas nih, karena konteksnya nyambung. Saudara saksi ya, ini kan saudara saksi sudah berapa lama di posisi deputi persidangan? Saya sejak April 2023 Yang Mulia. Seingat saya waktu saya jadi anggota DPR pertama kali, saudara saksi sudah ada di tiap sidang-sidang seperti itu ya? Iya, betul. Kami Waktu di itu apa Komisi posisinya? 1 kami sebagai Kabakset Komisi 1 sekitar 16 tahun di sana. Oke. Kemudian promosi menjadi Kepala Biro Persidangan 1 sejak tahun 2020. Ya, Dan kemudian ya. diberikan awal-awal saya di Iya. PNRI dulu ya, Iya, saya lihat betul. Bu Supria di Yang Mulia. depan, kalau ada nih Siap. seksi sibuk di belakang Siap. Bu Puan gitu kan. Siap Yang Mulia. Jadi sudah paham sekali Siap. ritme acara sidang tahunan ini. Betul Yang Mulia. Jadi saudara saksi waktu itu hadir Pak Prabowo ya, Presiden. Itu untuk yang keberapa kali Pak Prabowo hadir dalam sidang tahunan? Iya, kalau beliau sebagai presiden ini merupakan pertama kali Oke. tahun ini merupakan pemerintahan beliau. Namun untuk yang sebelum-sebelumnya Oke, jadi ini momen perdana Pertama, Pak Prabowo hadir. betul. Saudara saksi ada, kalau saya hadir di sana kan ya. Yang saya lihat kan ada sambutan yang cukup luar biasa dari seluruh anggota yang hadir. Karena nggak biasa berapa kali Pak Prabowo pidato ada standing applause sambil berdiri ya oleh seluruh anggota yang hadir. Apakah itu terjadi sebelum-sebelumnya momen seakrab itu? Kami melihat sih baru kali ini yang Baru beda, kali ini ya yang agak beda ya. ya. Kompak kali gitu ya, Betul, kesannya betul, ya. Yang Mulia. Oke, kurang lebih isi pidato Pak Prabowo itu apa sih poin-poinnya yang membuat orang itu berapa kali standing applause, apakah capaian, apakah target-target pemerintahan? Izin Yang Mulia, sebelum Bapak Presiden menyampaikan pidato, Ya. itu diputarkan dulu video tentang capaian pemerintahan Presiden saya ingat, Republik saya ingat. Indonesia. Ada, ya, Betul. ya. Oke. Kemudian setelah diputarkan film, baru Bapak Presiden menyampaikan pidato. Ada dua materi yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah laporan kinerja lembaga-lembaga negara Ya. dan juga pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI yang ke-80. Jadi ada Itu, dua tema yang Ya, disampaikan oleh jadi terkait beliau. tema itu ada berapa capaian-capaian yang akhirnya mendapat respon apresiasi. apresiasi dari Betul. peserta Dari sidang peserta sambil berdiri sambil bertepuk tangan. Betul. Nah, ini kan nyambung. Di akhir acara, tadi kan saudara saksi katakan diputar lagu-lagu daerah dan situasi akrab, kompak, lalu ada lagu-lagu daerah, maka suasananya begitu cair, begitu kurang lebih ya. Sehingga ada beberapa anggota DPR yang merespon spontan itu ya, tidak diarahkan, spontan, menghargai yang perform, ya kan, dan menikmati situasi kekompakan itu. Nah, lagu-lagu yang dipilih itu lagu daerah ya memang ya, bukan lagu, mohon maaf ya, lagu pop, lagu apa, bukan ya. Pertimbangannya apa, saudara saksi? Sebagaimana yang kami sampaikan Yang Mulia, jadi pemilihan lagu-lagu daerah ini juga merupakan bentuk apresiasi dan kebanggaan kepada budaya daerah. Itu ditampilkan daerah dalam momen-momen acara kenegaraan. Jadi ketika ada anggota DPR menikmati lagu tersebut dan ikut berjoget, Ya. itu pun Memberikan melakukan apresiasi. betul, Apresiasi ya, terhadap budaya-budaya daerah. daerah. Mungkin cukup. Baik, sebentar. Kita persilakan Yang Mulia dulu. Sebentar. Terima kasih Ketua Yang Mulia. Saudari saksi, saya hanya ingin barangkali kepastian saja bahwa musik yang dibunyikan itu di luar acara pokok. Kira-kira begitu? Betul Yang Mulia. Ya, oke. Yang kedua, ketika ada orang merespon dengan baik dalam suasana yang tadi disampaikan, suasana kebatinan, gembira, kemudian
selesai bekerja keras dan sebagainya. Menurut saksi kira-kira bagaimana kondisi atau situasi saat itu? Baik Yang Mulia, jadi menurut pandangan kami bahwa itu merupakan bentuk apresiasi dari peserta sidang terhadap persembahan lagu-lagu daerah dan juga dilakukan gerak-geriknya secara spontanitas tanpa kami ada arahan dan sebagainya. Sebelumnya di dalam rapat agenda untuk acara tanggal 15 itu kan tidak ada atau memang ada diskusi soal naik gaji? Tadi kami sudah sampaikan bahwa tidak ada pembahasan atau materi terkait dengan kenaikan gaji dan juga tunjangan lainnya. Baik, berarti tidak ada. Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia pimpinan Pak Agung, silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya tadi mendengar bahwa saudari ini bagian dari kepanitiaan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.